Sobat Hebat, kembali lagi di Weekly On Camp dengan saya Dava Maharani, mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Kali ini saya akan merangkum beberapa kabar dari Universitas Airlangga selama 1 minggu ke belakang. Langsung saja kabar yang pertama. UNER buka pendaftaran kedokteran di Banyuwangi dengan kuota 50 maba. Universitas Airlangga atau UNER secara resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru kedokteran di kampus Blambangan. Program studi baru itu berada dalam pengelolaan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau yang biasa disebut dengan FIKIA UNER Banyuwangi. UNER ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi calon kesatria Airlangga untuk mengenyam pendidikan dokter. Pembukaan itu juga menempatkan UNER menjadi perguruan tinggi pertama yang memiliki 2 program studi kedokteran. Fakultas pendahulunya adalah Fakultas Kedokteran yang berada di kota Surabaya. Selanjutnya, kabar yang kedua. UNER lepas 103 mahasiswa untuk program ISMA dan U2U. Universitas Airlangga atau UNER secara resmi melepas 103 mahasiswa terbaiknya untuk mengikuti program Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA dan University to University atau U2U. Pelepasan tersebut berlangsung secara daring pada Selasa tanggal 9 bulan Juli tahun 2024. Hadir dalam kesempatan itu, jajaran petinggi universitas dan fakultas. Pada tahun ini, UNER memberangkatkan 91 mahasiswa untuk program ISMA dan 12 mahasiswa dalam program U2U. Jumlah tersebut meningkat dari 57 mahasiswa ISMA pada tahun sebelumnya. Kita lanjut ke kabar yang ketiga. Airlangga Digital Coaching bagikan tips menulis jurnalisme data. Pemahaman mengolah data merupakan hal yang krusial untuk menghindari adanya bias dalam memberikan informasi pada dunia jurnalisme data. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Komunikasi dan Informasi Publik atau PKIP Universitas Airlangga menggelar Airlangga Digital Coaching dengan tema Data Journalism pada Selasa tanggal 9 bulan 7 tahun 2024. Hadir dalam gelaran tersebut, Utamidiah Kusumawati selaku pengajar dan peneliti storytelling berbasis data Universitas Multimedia Nusantara. Ia mengatakan bahwa di Asia, terutama Indonesia, masih lambat dalam mengolah jurnalisme data. Hal itu muncul karena ketersediaan data dan teknologi yang terbatas. Selanjutnya, saya akan merangkum beberapa prestasi yang membanggakan yang diperoleh oleh Sobat Hebat selama 1 minggu ke belakang. Kita mulai ke prestasi yang pertama. UNER meraih penghargaan IKU 2 Liga PTNBH. Universitas Airlangga kembali menorehkan prestasi luar biasa dengan berhasil meraih indikator kinerja utama atau IKU 2 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH pada tahun 2023. Capaian itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 di Jakarta. Penghargaan tersebut menandakan bahwa banyak mahasiswa, dosen, dan juga alumni UNER yang berprestasi dan berkontribusi di berbagai bidang. Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Nasi SEMTAK mensyukuri keberhasilan UNER meraih penghargaan itu. Beliau juga turut mengapresiasi kerja keras Sivitas Akademika sehingga UNER bisa mencapai IKU 2 Liga PTNBH. Kita lanjut ke prestasi yang kedua. Bangga, lulusan FK UNER lolos LPDP Harvard Medical School. Universitas Airlangga kembali mencetak prestasi gemilang melalui salah satu lulusan Fakultas Kedokteran, yaitu Anissa Salsabila Dwi Nugrahani. Anissa berhasil meraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk melanjutkan studi S2 di Harvard Medical School dalam program Masters of Medical Science in Clinical Investigation. Dalam wawancaranya, Anissa mengaku merasa bersyukur ketika menerima kabar bahwa ia diterima sebagai awardee LPDP. Anissa menuturkan bahwa sejak kecil ia sudah memiliki cita-cita untuk menuntut ilmu di luar negeri. Ketika ia mulai memasuki dunia kedokteran, keinginan tersebut semakin kuat. Kita lanjut ke prestasi yang ketiga. Kontingen Robotika UNER raih juara 3 kontes robot Indonesia.
Kontingen mahasiswa Universitas Erlangga, yaitu tim Astro 24, berhasil meraih juara ketiga Kontes Robot Indonesia atau KRI tahun 2024. Acara tahunan Pusat Prestasi Nasional tersebut terselenggara di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Senin hingga Jumat tanggal 1 sampai 5 Juli tahun 2024. Kontingen UNER dalam KRI terdiri dari sejumlah mahasiswa teknik robotika dan kecerdasan buatan TRKB FTMM. Mereka adalah Avandaru Robani Wijaya, Wisnu Imam Satrio, Zinedine Zidan Aisyahana, dan Stefanus Saud Hamonangan Gultom sebagai tim inti. Selain itu, ada pula manajer Jasmine Adina Habsari, serta tim support Jeffrey Nobel Martin, Wildan Fauzi, Muhammad Jundi Al-Ghifari, dan Khalisa Zahra Maulana. Kita lanjut ke prestasi yang keempat. Cerita Davin, mahasiswa UNER yang jadi peserta Clash of Champions. Salah satu acara besutan ruang guru Clash of Champions atau COC ramai diperbincangkan publik baru-baru ini. Berbentuk game show yang mengadu kecerdasan mahasiswa-mahasiswa berprestasi baik di dalam dan di luar negeri. Acara itu diikuti oleh berbagai kampus ternama. Salah satu peserta acara tersebut adalah Davin Firmansyah, mahasiswa program studi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi atau FST UNER Angkatan 2023. Davin telah aktif mengikuti berbagai perlombaan bidang sains dan teknologi sejak duduk di bangku SMA. Hal itu membuatnya berhasil diundang mengikuti acara COC untuk beradu kecerdasan dengan mahasiswa berprestasi lainnya. Kita lanjut ke prestasi yang kelima. Jalani 3 peran sekaligus hingga raih IPK sempurna. Menjalani 3 peran dalam satu waktu merupakan hal yang tak mudah semua orang lakukan. Namun, tidak dengan halnya Desi Harisanti, ia berhasil menuntaskan studi doktoralnya dengan rentang waktu 3 tahun serta memperoleh indeks prestasi kumulatif atau IPK sempurna yakni 4. Sembari mengenyam pendidikan doktor, Desi harus menunaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Program Studi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, sekaligus Koordinator Bidang Jurnal dan Konferensi Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual atau LIPJPHKI UNER. Kita lanjut ke prestasi yang keenam. Pengalaman magang Ari, sukses rebranding media sosial PT Telkom. Mahasiswa Universitas Erlangga kembali menunjukkan kontribusi gemilang dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB. Salah satunya ialah Ahmad Syarifuddin, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang berkesempatan untuk magang di PT Telkom Indonesia Tbk, yaitu Digistar Internship DDB Telkom sebagai desainer grafis. Selama magang, Ahmad Syarifuddin atau yang akrab disapa Ari itu bergabung dengan tim Innovation Day. Ari menjelaskan bahwa tim Innovation Day bertanggung jawab sebagai eksekutor program dengan berbagai peran seperti marketing communication, tim teknis, desainer, dan juga broadcasting. Kita lanjut ke prestasi yang terakhir yaitu prestasi ke-7. Hasilkan berbagai jurnal dan buku dalam 15 bulan. Kerja keras selama 15 bulan kini terbayarkan. Umi Zubaidah berhasil mendapat predikat wisudawan terbaik S2 Fakultas Ilmu Sains dan Teknologi atau FST Universitas Erlangga pada periode ke-242. Selama masa studinya, Umi mendapat banyak kemudahan hingga bisa lulus sebelum target yang ia tentukan. Umi mulai studinya berlandaskan pemikiran untuk mengembangkan skripsi menjadi tesis tentang pemanfaatan bahan alam dan modifikasinya sebagai penghantaran obat yang lebih baik. Pengaturan jadwal menjadi hal sulit baginya di tahun pertama, sebab ia mengambil seluruh kuota satuan kredit semester atau SKS yang ditetapkan pada semester 1 dan 2. Oke sahabat hebat, itu tadi beberapa rangkuman kabar dari Universitas Erlangga selama 1 minggu ke belakang. Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Erlangga di www.uner.ac.id/news. Kami ucapkan terima kasih kepada sobat hebat yang telah meraih prestasi untuk Universitas Erlangga. Saya Dava Maharani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Salam UNER hebat!